COVID-19. Tapi kita masih diperkenankan Tuhan untuk merayakan hari kelahirannya. Walaupun memang harus kita akui, suasana perayaan Natal di tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak tahu maksud dan rencana Tuhan bagi dunia ini dan bagi kita semua dengan mewabahnya pandemi COVID-19. Tapi sebagai umat percaya, mari kita melihat pergumulan besar ini dari sisi positifnya. Apa makna bagi kita, khusus di perayaan Natal ini? GPM bertahun-tahun menyerukan bagi umatnya untuk mempraktekkan pola hidup sederhana atau ugahari dengan tidak melakukan pemborosan. Tetapi kenyataannya praktek pemborosan itu selalu dilakukan baik dalam momen-momen gerejawi, dalam sukacita keluarga, bahkan pribadi. Dan di tahun ini melalui seruan gembala baik MPH Sinode maupun klasis pulau-pulau yang kecil dan kota tua, bahkan juga komitmen dalam diri kita demi kebaikan bersama kita akan membatasi diri untuk tidak saling berkunjung satu dengan yang lain. Itu berarti juga sudah membantu kita untuk menerapkan bagaimana kita hidup sederhana. Tidak lagi banyak pengeluaran yang terjadi di perayaan Natal ini. Itu tidak berarti mengurangi sukacita kita dalam merayakan Natal Kristus. Kisah orang Majus yang datang dari timur, dari daerah Persia, untuk mencari Yesus di Yerusalem, memberi inspirasi bagi kita semua untuk memaknai tema perayaan Natal di tahun 2020. Merayakan Natal dengan mempersembahkan hidup dan karya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam kisah orang Majus ini, yang pertama, ketika Yesus lahir, suasana dunia ini penuh dengan kekejaman, penuh dengan praktek ketidakadilan, sehingga semua orang mendambakan seorang pemimpin, seorang raja yang akan datang memimpin dengan adil dan bijaksana, yang membawa damai bagi semua orang, sebagaimana yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Orang Yerusalem, orang Yahudi mengetahui itu, bahwa akan datang seorang raja yang akan memimpin umatnya Israel dengan adil dan bijaksana. Di tengah-tengah kondisi dunia saat itu, umat merindukan kehadiran pemimpin yang memimpin dengan adil dan bijaksana. Pergumulan umat saat kelahiran Yesus itu sama dengan pergumulan kita saat ini. Kita punya kerinduan untuk kita keluar dari persoalan pandemi COVID-19, dan yang bisa mengeluarkan kita dari persoalan ini hanya satu, yaitu Yesus Tuhan Sang Raja damai. Hal yang kedua, orang Majus yang dalam tanda kutip mereka bukan orang Yahudi, mereka tidak tahu sama sekali tentang nubuat para nabi bahwa akan datang seorang raja yang akan memimpin dunia ini dengan adil dan bijaksana. Tapi orang Majus ini, kalau dalam bahasa Persia itu Majus artinya imam. Mereka ini orang pintar, cendekiawan, ahli bintang, atau yang disebut
astrologi. Mereka sering melihat tanda-tanda alam ini pada bintang. Ketika mereka melihat ada bintang yang nyalanya sangat terang, pasti akan terjadi sesuatu di dunia ini. Ada pembaharuan yang dilakukan. Orang Majus ini adalah orang pintar, punya ilmu, punya harta, kekayaan, punya kedudukan. Tapi bagi orang Majus itu semua tidak penting. Yang lebih penting adalah mencari Yesus yang disebut sebagai Raja Damai. Bayangkan Bapak Ibu, udah bukan orang Yahudi, orang Persia yang menurut orang Yahudi mereka itu adalah orang kafir. Mereka melakukan perjalanan 600 kilo dengan melewati banyak tantangan. Tetapi tujuan mereka hanya satu, harus berjumpa dengan Yesus Sang Raja Damai. Ketika mereka tiba di Yerusalem dan bertanya kepada Herodes, Herodes kaget. Seluruh penduduk juga kaget. Para imam dan ahli Taurat juga kaget tentang berita yang mereka sampaikan. Dan mereka tanyakan, di manakah dia raja orang Yahudi yang telah lahir di Betlehem? Dari kisah ini hal yang ketiga yang kita dapati bahwa ketika Yesus lahir, ada orang yang menyambutnya dengan sukacita dan mempersembahkan seluruh kehidupannya baginya. Tetapi ada juga yang tidak peduli, acuh tak acuh. Siapakah orang yang menerimanya dengan sukacita? Yusuf dan Maria, orang-orang Majus yang datang dari timur untuk menyembahnya. Siapakah mereka yang tidak peduli, acuh tak acuh? Herodes dan masyarakatnya, para ahli Taurat dan para imam yang sudah mengetahui bahwa sebetulnya akan lahir seorang raja yang akan memerintah dunia ini. Tapi mereka munafik dan pura-pura kaget ketika mendengar berita yang disampaikan oleh orang Majus. Bapak Ibu jemaatku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini 3 hal yang bisa kita tarik dari bacaan kita tadi untuk memaknai hidup kita dalam perayaan Natal kita di tahun ini. Tema Natal bilang, persembahkanlah hidup dan karyamu. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan persembahkanlah hidup dan karyamu untuk mendapat pujian, untuk menjadi kebanggaan diri, untuk membuat kita menjadi sombong. Tetapi persembahkanlah hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan, seperti yang dilakukan oleh orang Majus. Emas, kemenyan, dan mur adalah benda-benda yang berharga pada zaman itu. Tapi bagi orang Majus itu tidak ada artinya, itu tidak penting. Yang penting adalah mereka harus berjumpa dengan Yesus dan menyerahkan harta kekayaan itu kepada Yesus. Mereka adalah orang pintar, orang kaya, orang terhormat. Tapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka sujud menyembah sebelum mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur sebagai tanda mereka merendahkan diri di hadapan Allah Sang Raja Damai. Dalam praktek kita, orang Kristen jangan katong seperti orang Yahudi ya, Herodes dan masyarakatnya atau ahli Taurat dan para imam yang sebetulnya sudah tahu bahwa akan datang seorang raja yang memimpin dunia ini yang sudah dibuatkan oleh para nabi. Tapi ketika pertanyaan itu disampaikan oleh orang Majus, pura-pura kaget. Malah Herodes bilang, kalau kamu mencari dan menemukannya, kabarkan kepadaku dan aku juga akan menyembahnya. Padahal sengit, Herodes takut dia punya kedudukan akan goyah.
Yesus. Mudah-mudahan ketolong yang demikian. Praktek kita dalam mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus ini. Bisa juga ada yang sama seperti Herodes dan kaum Israel, kaum Yerusalem, yang acuh tak acuh, yang pura-pura tidak tahu tentang peristiwa kelahiran Yesus, yang tidak mempersembahkan totalitas hidupnya untuk merayakan Natal Kristus. Ada yang ibadah karena capek, mata panas satu malam. Ada yang ibadah karena mabuk sepanjang malam sampai pagi. Itu bukan wujud kita merayakan Natal Kristus. Kita harus mempraktekkan cara hidup seperti orang Majus yang melewati perjalanan panjang dari timur sampai ke Yerusalem, dari Persia sampai ke Yerusalem. Banyak tantangan yang mereka hadapi, tapi dongseng mengeluh capek, dongseng bersungut, dong datang dengan sukacita dan berjuang untuk harus menemukan Yesus dan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ini kritikannya bagi kita sebagai orang Kristen yang sudah terima Yesus, sudah mengaku percaya kepada Yesus, tapi dalam praktek kita belum mewujudkan, kita mempersembahkan hidup dan karya kita untuk kemuliaan Tuhan. Masih ada yang mempraktekkan ibadah supaya orang lihat kita rajin ibadah. Itu orang yang ingin mencari pujian. Atau mereka berbuat baik di hari Natal ini dengan memberikan sumbangan kasih kepada orang supaya orang tahu, oh iya betul, dia boleh suka kasih orang susah dan orang lemah, bantuan. Tidak menjadi masalah kalau yang kita berikan itu dari kekayaan kita dengan hati yang tulus ikhlas. Tetapi pasti ketolong punya saudara-saudara yang selalu memberikan persembahan diakonal pada saat perayaan Natal maupun juga hari-hari besar yang lain, itu mereka memaknai hal itu sebagai bagian dari panggilan iman mereka. Memberi dengan sukacita, memberi dengan hati yang tulus. Karena itu betul juga merayakan Natal ini harus dengan hati yang tulus. Jangan cuma selebrasi sekedar perayaan saja. Oh iya, tanggal 24 malam kita harus ibadah, tanggal 25 juga ibadah karena peringatan hari kelahiran Tuhan. Tapi bagaimana kita mempersembahkan hidup ini dengan sesungguhnya untuk Tuhan? Praktek hidup kita yang sesungguhnya mestinya kita wujud nyatakan seperti orang Majus. Jangan kita berlaku munafik seperti Herodes dan masyarakatnya, para imam dan ahli Taurat. Tapi mari kita persembahkan seluruh hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, persembahkanlah seluruh hidup dan karya kita untuk kemuliaan Tuhan. Apapun jabatan kita, berapapun harta dan kekayaan yang kita miliki, mari kita seperti orang Majus yang terkenal sebagai cendekiawan pada saat itu, yang memiliki banyak ilmu, memiliki harta kekayaan, memiliki kedudukan, tapi yang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyadari bahwa hal yang lebih penting dari ilmu pengetahuan, kekayaan, kedudukan, dan kehormatan adalah mencari Tuhan, mencari Yesus Sang Raja Damai yang didambakan saat itu untuk datang memimpin dunia ini. Di tengah perayaan Natal Kristus tahun 2020, kita punya pergumulan yang cukup berat. Pergumulan dunia ini dalam menghadapi pandemi COVID-19, tetapi juga pergumulan bangsa dan negara kita dalam menghadapi aksi-aksi teror dari kaum yang menamakan diri mereka sebagai terorisme, yang mempraktekkan intoleran yang memecah belah keutuhan bangsa dan negara ini. Yang kita dambakan di hari Natal ini hanya satu, Yesus Sang Raja Damai
kita main-main dengan persoalan pandemi COVID-19. Sebab ini mendunia. Dan mari kita memaknai sebagai cara Tuhan untuk mengingatkan kita semua. Untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab kenyataannya, siapapun dia, apapun jabatannya, virus ini tidak memandang kedudukan, jabatan, dan siapa orangnya. Para dokter, para medis juga bisa menjadi korban. Para pejabat-pejabat dunia juga bisa menjadi korban terinfeksi virus ini. Dan karena itu, melalui pergumulan ini kita diingatkan bahwa tidak ada kekuatan lain di dunia ini selain kuasa Tuhan di dalam Yesus Kristus yang lahir, yang kita sembah sebagai Putra Allah, Sang Immanuel. Kita yakin Dia selalu ada menyertai kita. Cuma bagaimana jangan sampai kita berlaku seperti Herodes, para imam dan ahli Taurat serta masyarakat Yerusalem yang pura-pura tidak tahu tentang berita kelahiran Yesus, yang acuh tak acuh, yang tidak mau mencari Yesus dan menyembahnya. Mudah-mudahan kita tidak demikian. Orang Majus mengajarkan ketong supaya di tengah-tengah kondisi sulit sekalipun, satu yang harus kita arahkan perhatian kita hanya mencari Yesus. Karena ketika mencari dan menemukannya, semua persoalan hidup kita akan selesai. Amin ya Bapak Ibu. Tuhan menolong kita semua agar di perayaan Natal 2020 dengan pergumulan dunia ini, kita mau mempersembahkan hidup dan karya kita untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, kita mau mempersembahkan hidup dan karya kita